Perkenalkan, nama saya Yusuf Ferdian Syaloho. Saya dari kelas Teknik Industri B2. Di sini saya akan melakukan tugas sebelum ujian akhir semester mata kuliah mekanika teknik. Di sini saya sudah membuat 4 buah soal yang dimana akan saya jelaskan satu persatu. Kita langsung ke soalnya. Diketahui sebuah batang homogen. Tentukan resultan torsi atau sigma torsi jika pusat momen ada di C. Jadi kalau kita misalkan di sini adalah titik A, sini titik B, di sini titik C, sini D, dan sini E. Kita bikin berurutan A, B, C, D, dan E. Tentukan resultan torsi. Jadi yang ditanya adalah resultan torsi. Ini lambang torsi adalah berapa. Kalau misalnya pusat momennya ada di C, kita harus sepakat bahwa jika torsinya itu searah jarum jam, maka nilainya adalah negatif. Sebaliknya, jika berlawanan dengan jarum jam, maka nilainya adalah positif. Ini kita harus sepakati dulu, karena ada beberapa buku atau sumber yang justru mengatakan bahwa searah jarum jam itu positif dan berlawanan jarum jam itu adalah negatif. Jadi kita harus sepakat yang ini. Jadi kita dalam soal ini memakai ini. Untuk menentukan resultan torsi, kita harus menentukan dulu torsi dari setiap titik. Jadi ada torsi di A, ada torsi di B, torsi di C, torsi di D, juga torsi di E, torsi di A. Nah, torsi sendiri rumusnya itu adalah gaya yang bekerja kali panjang lengan kali sin theta, sin sudut antara gaya dengan lengannya itu sendiri. Torsi di A berarti FA dikali panjang lengan dari A ke poros atau ke pusat momen kali sin theta. Sin theta gaya di A. Nah, ini membentuk sudut siku-siku antara gaya dengan lengannya. Sin berarti di sini adalah sin 90. Sin 90 kita tahu jawabannya adalah 1. Kita langsung gaya di A adalah 10 kali L. L-nya adalah dari titik A ke titik C. Kita tarik di sini berarti 4 tambah 1 sama dengan 5. Kali 5 kali 1. 10 kali 5 kali 1 sama dengan 50 Newton meter. Newton meter itu satuan dari torsi. Torsi di B, kita langsung aja 4 kali panjang lengan dari B ke C. Itu adalah 1 meter. Dari B ke C, 1 meter. Kali sin. Sin theta. B ke C membentuk sudut siku-siku. Berarti sin 90 sama dengan 1. Berarti torsi di B sama dengan 4 Newton meter. Sekarang torsi di C, F kali L kali sin tetanya, mau berapapun F-nya, kalau L-nya 0, itu hasilnya bakalan 0. Jadi torsi di C adalah 0 Newton meter. Kita masuk di torsi yang di D. Torsi di D, gaya yang bekerjanya adalah 6 Newton dikali panjang lengan dari D ke C. D ke C 3 meter kali 3 kali sin theta. Sin theta sin 30 derajat. Karena ini udah dikasih tahu 30 derajat. 6 kali 3 kali sin 30 sama dengan setengah. Coret 3. 3 kali 3 9 Newton meter. Sekarang yang terakhir torsi di E sama dengan gaya yang bekerja pada DE sama dengan 4 Newton kali panjang lengan. Panjang lengan dari E ke C. E ke C 2 tambah 3 berarti 5 kali sin sudutnya.
sudutnya ini siku-siku. Sin 90 berarti jawaban 1. 4 kali 5 kali 1 sama dengan 20 Newton meter. Resultan torsi berarti sama dengan torsi di A tambah torsi yang ada di B tambah torsi yang ada di C tambah torsi yang ada di D tambah torsi yang ada di E. Nah, sesuai kesepakatan yang sebelumnya, searah jarum jam itu negatif, berlawanan itu berarti positif. Torsi di A kita lihat. Nah, jadi kalau misalnya porosnya ada di C, misalnya ada seorang yang narik ke sana, otomatis batangan ini akan berputar ke arah sini. Nah, jadi kalau misalnya ini tarik, otomatis ini akan naik ke atas, dan yang ini juga akan ke bawah. Nah, putaran yang ini itu berarti searah jarum jam. Otomatis torsi A adalah negatif. Negatif torsi A. Oh, ini torsi B nih. Sekarang torsi B, kita lihat. Torsi B ada di sini. Pusat momennya ada di sini. Jadi kalau misalnya seorang menarik balok, nah yang ini menarik balok dari sebelah sini, nah ini pasti akan keangkat ke atas. Dan balok yang sebelah kiri ini pasti akan kemari. Nah, putaran yang begini itu berlawanan jarum jam, berarti positif. Positif torsi B. Sekarang torsi C. Torsi C dia nggak mempunyai nilainya karena dia bekerja pada pusat momen. Jadi nilainya itu 0. Jadi kalau kita bikin positif atau negatif, jadi nggak akan berpengaruh. Positif 0 ataupun negatif 0 sama aja. Nah, torsi di D. Torsi di D. Jadi kalau misalnya ada yang narik ke sini, otomatis ini akan kemari. Nah, putaran yang begini itu berlawanan jarum jam. Berarti positif torsi D. Sekarang torsi E. Torsi E mengarah kemari, terus begini. Berarti ini adalah searah jarum jam. Negatif torsi E. Langsung kita masukin nilainya. Torsi A. Negatif torsi berarti negatif 50. Tambah torsi di B 4. Tambah torsi C 0. Tambah torsi di D. Nilainya adalah 9. Dikurangin torsi di E. Nilainya adalah 20. Negatif 50 dikurangin 20, negatif 70, ditambah 4 tambah 9, 13. Berarti jawabannya negatif 57 Newton meter. Negatif berarti batang homogennya itu bergerak ke searah jarum jam. Searah jarum jam. Negatif ini berarti bergerak searah jarum jam. Soal yang pertama selesai. Kita masuk ke soal yang nomor 2. Seorang menaiki tangga homogen sepanjang 5 meter yang disandarkan pada dinding vertikal. Jika diketahui berat tangga adalah 300 Newton. Nah, di sini ada berat tangga WT 300 Newton dan bobot orang yang menaiki tangga adalah 700. Bobot orang 700. Tentukanlah koefisien gesekan sesaat sebelum tangga tergelincir. Asumsi posisi orang ada di titik 3/5 dari panjang tangga. Jadi ini kita dikasih tahu gambarnya. Ada tangga sepanjang 5 meter.
Jadi kalau misalkan kita misalkan berat tangganya itu, titik beratnya ada di sini. Ini berat tangga. Nah, kira-kira 3/5 panjang tangga. Nah, kira-kira ada di sini. Nah, ini adalah berat orangnya. Nah, ini belum bisa dibilang diagram benda bebas karena kita masih banyak yang terlewatkan. Kita harus melengkapinya dulu. Kita naikin. Nah, ini. Diketahui tangganya ini kan disandarkan pada dinding. Berarti ada 2 buah bidang yang mempengaruhi tangga ini. Yang pertama, bidang vertikal. Yang kedua, ada bidang datar, bidang horizontalnya, yaitu lantai. Nah, bidang vertikal itu dinding. Kita sesuai hukum Newton yang ketiga, gaya aksi dan reaksi, ada yang dibilang gaya normal, gaya tegak lurus terhadap bidang. Jadi pas tangga itu memberikan tekanan pada dinding, nah ada gaya normalnya, gaya reaksi dari dinding. Kalau kita misalkan sini adalah titik A dan sini adalah titik B, nah ini berarti gaya normalnya kita misalkan gaya normal A. Terus mana lagi? Nah, di B ini ada juga gaya tegak lurus bidang. Kan ini tegak lurus ya. Dia juga tegak lurus. Nah, ini adalah gaya normal B. Statis. Berarti di sini ada gaya gesek yang bekerja. Kita namain F ges. Sesaat sebelum tergelincir berarti F gesnya ini F ges statik ya, statis. Karena dibilang sesaat sebelum tergelincir. Nah, berarti tangga itu sedang dibesarkan dalam keadaan seimbang, dalam keadaan kesetimbangan. Nah, syarat kesetimbangan sendiri, resultan gaya yang bekerja pada sumbu X itu sama dengan 0. Juga resultan yang bekerja pada sumbu Y itu juga adalah sumbu Y itu juga adalah 0. Jadi betul-betul dalam keadaan setimbang. Gaya yang bekerja pada X, langsung kita kerjakan. Ke kanan positif, ke kiri negatif. Ada NA yang ke kanan, berarti NA itu positif. Nah, terus kita lihat lagi, ini ada F gas yang ke kiri, berarti negatif. Negatif F gas sama dengan 0. Berarti NA sama dengan gaya gesek. NA sama dengan gaya gesek. Rumus gaya gesek itu adalah koefisien gesekan dikali gaya normal. Karena gaya gesek yang bekerja itu ada di bawah, di titik B. Berarti gaya normal di sini adalah gaya normal B. Sekarang kita masuk ke resultan FY-nya. Gaya yang bekerja di E, ke atas positif, ke bawah negatif. Kita lihat dari kiri, ada W0, yang ke bawah berarti negatif. Negatif W0. Ada WT juga yang ke bawah, negatif WT. Nah, di sini ada NB, gaya normal di B, ke atas positif. Tambah NB sama dengan 0. Berarti NB sama dengan W0 tambah WT. W0 dan WT nilainya sudah dikasih tahu. W0 700 berat orang, tambah berat tangga WT 300 Newton. Berarti gaya normal di B sama dengan 1000 Newton. Kita kembali lagi ke sini. NA dikasih tahu adalah koefisien gesek dikali gaya normal B. Gaya normal B sudah dikasih tahu, sudah kita dapat 1000 Newton. Berarti mu kali 1000 sama dengan 1000 mu Newton. Jadi kita ambil pusat momennya itu
ada di B. Kita ambil pusat momen ada di B. Pusat momen di B. Nah, kita cari momen gaya atau torsi dari semuanya. Sama seperti soal tadi, torsi itu sama dengan F kali L kali sin theta. Nah, dari semua gaya yang bekerja pada sistem ini pasti memiliki panjang lengan dan juga sudut yang mengapit. Nah, panjang lengannya ini, lengan yang dimaksud ini panjang tangganya ya, panjang tangga bekerja. Dan untuk tetanya masing-masing memiliki sudutnya masing-masing. Tapi di dalam sistem ini dikasih tahu antara tangga dengan bidang horizontal itu adalah theta. Jadi kalau kita misalkan ke sini, kita buat gambar baru untuk melihat sudutnya. Ini adalah theta. Ini adalah berat tangga. Terus ini adalah berat orang yang naik tangga ya. Ini nilainya 3, ini nilainya 4, ini nilainya 5. Kalau ini theta, kita ambil gambar besar ya, misalnya kita namain sini A, B, di sini O, di sini P, di sini Q. Nah, kalau ini theta, kita ambil AOB, segitiga AOB. Ini theta, ini siku-siku. Nah, berarti sudut ini adalah, kita misalkan aja alfa. Terus kita ambil lagi P, X kita misalkan di sini X, ini kita misalkan Y, PXB. PXB, di sini ada theta, di sini ada siku-siku. Nah, sama kan sama yang AOB tadi, theta siku-siku, berarti di sini kita misalkan alfa. Di sini juga bisa kita misalkan alfa. Di sini siku-siku. Jadi sin theta nilainya sama dengan sin 4/5. Mau segitiga manapun AOB atau PXB atau QYB sama-sama theta, jawabannya adalah 4/5. Berarti cos tetanya, ambil sisi samping bagi sisi miring, 3/5. Terus kalau misalnya dia alfa, sin alfa, depan bagi miring, depan sudut 3, miringnya adalah 5. Cos alfa, berarti jawabannya samping bagi miring 4/5. Nah, jadi terbalik ya. Torsi untuk NA. Untuk NA, torsinya adalah, torsi untuk NA, gini aja kita tulis. G yang bekerja di NA, G yang bekerja di titik A ya. G yang bekerja berarti NA dikali panjang lengan. Panjang lengannya ini berarti adalah dari titik A ke titik B. A ke B itu panjang tangga sama dengan 5 meter ya. Ini A, B, panjang AB. Kali sin theta. Sin theta antara gaya NA dengan bidang. Nah, ini kan gayanya, gaya NA ya. Berarti sudut yang dipakai itu adalah ini. Sudut yang dipakai untuk menentukan torsi. Karena dari gaya NA dengan bidang vertikal adalah siku-siku 90 derajat, berarti sin sudut yang ditulis adalah 90 dikurangin alfa. Ini dia 1000 mu. 1000
mu dikali panjang AB adalah 5. Nah, ini sin 90 kurang alfa. Sin 90 berarti berubah jadi cos 90 kurang dikit sama-sama di kuadran 1. Sin kuadran 1 adalah positif. Jadi bisa tulis cos alfa 5.000 mu cos alfa. Cos alfa jawabannya 4/5. Coret. Berarti torsi di Na, torsi untuk Na adalah 4.000 mu Newton meter. Nah, untuk torsi berat orang, berarti berat orangnya dikali panjang lengannya. Lengan dari titik orang ke pusat momen B. Kan dalam asumsi sudah dikasih tahu posisi orang ada di titik 3/5 panjang tangga. 3/5 panjang tangga. Panjang tangga itu kan 5 meter. 3/5 dari 5 meter berarti 3 meter. Kali sin sudutnya. Alfa. Berat orang adalah 700. Dikali 3, dikali sin alfa. Sin alfa nilainya 3/5. Sin alfa nilai 3/5. Kita coret. 140. 3 kali 3, 9 kali 14. 6. 3. 9 kali 9, 12. 126. 0. Newton meter. Torsi untuk WT. Berat tangga. Berarti WT kali panjang lengannya. Nah, titik beratnya ini ada di tengah-tengah panjang ini itu adalah setengah dari panjang tangga. 5/2. 5/2 meter kali sin sudut yang mengapit. Sudut mengapit, nah ini. Alfa sama sin alfa. Berat tangga adalah 300 kali 5/2 kali sin alfa. Jawabannya adalah 3/5. 3/5. Coret. 15 kali 3, 45. Ini ada 0. Nah, 450 Newton meter. Terus sekarang ada torsi di titik B. Torsi di titik B jawabannya adalah 0. Kenapa jawabannya adalah 0? Karena torsi di titik B ini nggak memiliki panjang lengan. Kenapa? Karena pusat momennya itu ada di B. Pusat momen itu sebagaikan poros ya. Jadi pusat gaya yang bekerja pada poros nggak akan menggerakkan poros tersebut. Berarti resultan torsinya adalah 0. Sesaat sebelum tangga tergelincir, berarti tangga itu dalam keseimbangan ya. Jadi torsinya adalah 0. Nah, sesuai seperti yang di soal yang pertama, kita sepakat searah jarum jam maka nilainya adalah negatif. Dan kalau berlawanan, maka nilainya adalah positif. Nah, torsi yang pertama ada torsi NA. Kita lihat torsi NA, putarannya adalah searah jarum jam. Maka nilainya adalah negatif. Negatif NA. Terus torsi untuk W0. Torsi untuk W0. Oh, ini harusnya torsi. Nah, ini torsi ya. Negatif. Torsi untuk NA. Nah, ini torsi untuk W0. Kita lihat putarannya. Pusatnya di sini, putarannya itu adalah kemari. Putarannya kemari. Jadi berputar begini. Ini berlawanan jarum jam. Berarti nilai positif. Positif torsi untuk W0. Terus WT. WT juga sama. Dia putarannya
ke kiri, berlawanan jarum jam. WT. Dan di titik B nggak ada torsi yang bekerja. Jadi kita langsung sama dengan 0. Ini berarti kita pindahin torsi di NA-nya. Berarti torsi untuk W0 tambah torsi untuk WT sama dengan torsi NA. Torsi W0 sama dengan 1260. Ini torsi W0 tambah torsi WT 450 sama dengan torsi NA 4000 mu. Kita jumlahkan 126 tambah 45 berarti 1710 sama dengan 4000 mu. Berarti mu sama dengan, ini habis coret 171 dibagi 400. Nilai mu adalah 171 dibagi 400. Jawabannya 0,4275. Nggak ada satuannya karena dia merupakan koefisien 0,4275. Jadi soal kedua selesai. Diketahui terdapat 2 orang anak sedang bermain jungkat-jungkit dengan berat badan masing-masing adalah 84 lb dan 64 lb. Kalau misalnya kita gambar ulang, ini jungkat-jungkitnya. Nah, titik A, titik B, titik C. Karena ini lebih ke bawah, jadi ini yang 84 lb nya. Nah, yang ini adalah 64 lb. Nah, jika ada anak ketiga, jadi ada anak tambahan yang ingin ikut bermain. Nah, jadi ada anak ketiga yang mau ikut main jungkat-jungkit. Nah, kira-kira di mana anak itu harus duduk supaya jungkat-jungkit dapat seimbang. Jadi, kalau misalnya anak ketiga nggak ada, jungkat-jungkit ini posisinya akan miring. Karena anak yang satu lebih berat daripada anak yang satunya lagi. Nah, kalau misalnya ada anak yang ketiga, di mana dia kira-kira duduk? Jika, supaya seimbang ya, jika berat anak ketiga tersebut adalah A 52 lb dan B 62 lb. Nah, jadi untuk menyeimbangkan kira-kira di mana? Di sebelah kiri ini atau di sebelah kanan? Nah, udah pasti di sebelah kanan karena yang kanan itu lebih ringan daripada sebelah kiri. Kita misalkan anaknya itu di sini. Kita misalkan anaknya itu si P. Nah, dia duduk misalnya di sini. Dan jarak dari P ke C adalah X kita misalkan ya. Dan juga jarak dari A ke C dan C ke B itu pasti sama. Adalah 6 feet. Karena panjang jungkat-jungkitnya adalah 12 feet. Ini. Nggak mungkin jungkat-jungkit itu panjang sebelah ya, jadi harus sama. Jadi kalau misalnya P ke C itu adalah X, berarti P ke B adalah 6 min X. Langsung kita masuk. Soal ini berkaitan dengan torsi. Jadi pusatnya ada di C. Pusat torsinya ada di C. Untuk berat anak C, berat anak P sama dengan 52 lb. Resultan torsi sama dengan 0. Kenapa 0? Karena yang diinginkan adalah jungkat-jungkit ini bisa seimbang. Jadi untuk seimbang,
di mana anak yang ketiga ini harus duduk. Nah, sini resultan torsi, berarti resultan di A tambah resultan B tambah torsi di P harus sama dengan 0. Resultan di A, F A dikali L kali sin theta tambah torsi di B, FB dikali L dikali sin theta. Terus torsi di P, FP kali L kali sin theta sama dengan 0. Nah, F masing-masing ada nilainya. Begitupun L masing-masing ada nilainya. Dan theta yang jadi permasalahan, sini yang jadi kuncinya. Yang diminta, yang diinginkan adalah jungkat-jungkit itu dapat seimbang. Nah, kalau seimbang, berarti posisi dari jungkat-jungkitnya itu adalah lurus begini, horizontal. Jadi di sini ada si A, si anak A, kalau ini pusatnya ya. Ini si B. Nah, ini si C. Setiap G ini membentuk sudut siku-siku terhadap batang jungkat-jungkitnya. Jadi theta di sini adalah theta 90, theta siku-siku. Sin 90 adalah 1. Berarti bisa kita abaikan. Nah, kita coret. Jadi yang tinggal adalah FA kali panjang lengannya tambah FB kali panjang lengannya tambah FP kali panjang lengannya harus sama dengan 0. Searah jarum jam berarti negatif, berlawanan jarum jam berarti positif. FA, kita lihat titik A. Kalau misalnya ada tarikan kemari atau dorongan, otomatis bendanya akan berputar ke sana. Nah, ini berlawanan jarumnya, berarti positif ya. Positif FA. FA gaya anak yang ada di A adalah 84. Positif 84 dikali panjang lengan dari A ke pusat momen. Pusat momennya itu ada di C. Pusat momennya ada di C. Jarak A ke C adalah 6 feet. 6. Nah, untuk yang di E, torsi di B, FB, kita lihat dia ada tarikan kemari, berarti arah putarannya kemari. Searah jarum jam, berarti negatif. FB adalah 64 dikali panjang lengannya sama B ke C adalah 6 ditambah FP gaya P kalau tarikan berarti kemari, dia sama searah jarum jam, berarti nilainya adalah negatif. FP untuk FP adalah 52, berarti sini adalah 52 dikali L. L-nya itu adalah X, dari P ke C, nilainya adalah X, sama dengan 0. Kita rapihkan, berarti 84 kali 6 dikurangin 64 kali 6 sama dengan 52 dikali X. Nah, kita pindahkan 52-nya, jadi ini 84 kali 6 kurangin 64 kali 6 sama dengan X. 52 kita ubah jadi pembagi, dibagi 4.
dibagi 52 dibagi 4 berarti 13. Ini dibagi 4 sama dengan 21. Ini dibagi 4 16. 21 kali 6 kurangin 16 kali 6 per 13 sama dengan X. Bisa kita putar soalnya ininya asosiasi. Jadi 6-nya kita keluarin, 21 kurang 16 kali 6 bagi 13. 21 kurang 16 5 kali 6 sama dengan 30. Jadi 30 bagi 13 adalah X. 30 bagi 13 berarti 2,3 sekian. Kita bulatkan 2,3 feet. 2,3 foot X-nya. Untuk berat anak yang ketiga, WP, adalah 52 lb. Nah, maka jaraknya itu adalah 2,3 foot dari pusat momennya, dari titik tengah jungkat-jungkitnya. Nah, sini. Ini berarti adalah X-nya di sini adalah 2,3. Jadi untuk simbang anak ketiga ini harus bergerak 2,3 kaki dari titik C. Nah, kira-kira di sini. Bagaimana kalau misalnya beratnya itu adalah 60? Kalau beratnya 60, untuk berat anak ketiga, anak P, adalah 60 lb. Gambarnya tetap sama. Jadi kita bisa curi aja langsung di sini persamaan ini. Bisa kita tulis ulang, 84 kali 6 dikurangin 64 kali 6 sama dengan, nah ini yang tadinya 52 kita ganti jadi 60. Jadi 60 dikali X. 60 dikali X. Jadi kita pindahkan 60-nya, ini 84 kali 6 dikurangin 64 kali 6 dibagi 60 sama dengan X. Kita coret. Dibagi 6, 10. Bagi 6, 1. Bagi 6, 1. 84. 10-nya nggak usah kita coret ya, karena 10 gampang, tinggal bikin koma doang. 84 dikurangi 64 sama dengan 20. 20 bagi 10 sama dengan X. Mati-mati. Berarti ini adalah 2 foot X-nya. Berat anaknya itu 60 lb, maka dia harus duduk 2 kaki dari titik C. Nah, kan kalau tadi beratnya 52 lb, dia harus duduk agak jauh, sebesar 2,3 foot. Nah, kalau misalnya dia lebih berat lagi 60, dia harus lebih mendekat lagi ke sini. Karena akan ada pembagian berat dengan porosnya ini. Nah, jadi soal yang ketiga sudah selesai. Kita masuk soal terakhir, soal nomor 4. Diketahui seorang sedang mendorong sebuah balok pada sebuah bidang miring. Tentukan besar dan arah gesekan antara balok dengan bidang miring, serta tentukan apakah balok tersebut dalam keadaan seimbang atau tidak. Diketahui θ sama dengan 25 derajat dan P 150 lb. Kita harus tahu dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Karena bidangnya ini adalah bidang miring, berarti sumbu X dan sumbu Y-nya itu harus kita miringkan juga. Jadi ini adalah sumbu X-nya. Nah, sumbu Y-nya itu, nah yang tegak lurus, ini dia. Berarti ini adalah sumbu Y. Yang ini adalah sumbu X. Nah, di sini ada 2 G yang bekerja ya.
Ada gaya berat balok dan juga gaya dorong. Nah, di sini juga kita bikin sumbu Y, sumbu X-nya sesuai bidang. Nah, ini untuk yang di P gini, gambar gini. Ini sumbu Y-nya. Nah, kurang agak sana. Nah, terus di sini juga sama. Kita bikin. Nah, ini sumbu X-nya. Dan ini sumbu Y-nya. Nah, balok ini kan bersentuhan dengan bidang ya. Berarti di sini ada gaya normal yang bekerja. Gaya yang bekerja siku-siku. Nah, ini ada gaya normal. Terus ada gaya gesek. Gaya geseknya ini kita bisa kira-kira aja ya. Sini kan kita tahu besar P-nya itu adalah 150, terus ada berat baloknya itu 240. Kita misalkan karena ininya berat baloknya lebih berat, kita berarti kan meluncur kemari, meluncur ke bawah. Misalkan gaya geseknya itu ke sana, ke atas. Terus di sini ada theta. Untuk yang gaya P dulu, kita cari sudutnya. Kini kita udah dapat kunci bahwa bidang sumbu X-nya, nah ini dengan yang datar ini membentuk sudut theta. Nah, antara bidang kan kita udah gambar garis koordinatnya, garis sumbunya di semua gaya. Nah, ini bidangnya kita udah dapet yang seimbangnya. Nah, terus ada bidang datarnya. Nah, bidang datar ini dengan P ini sama. Sejajar. Nah, berarti di sini adalah theta. Kalau ini theta, otomatis di sini bertolak belakang theta juga. Nah, udah selesai. Nah, berarti di sini adalah PX. Nah, dan di sini adalah PY. Sekarang untuk yang W, berat bebannya 240 itu adalah W, kita misalkan W ya. Di mana posisi tetanya itu ada? Karena yang kita tahu kan posisi teta itu bentuknya begini. Diapit oleh bidang dan juga garis horizontal. Nah, karena berat itu juga adalah besaran vektor, jadi bisa dipindah-pindahkan. Nah, kita pindahkan si berat baloknya ini W, kita misalkan W ya, berat baloknya itu adalah W, kita pindahkan ke titik sini, karena titik sini udah ada tetanya, ke bawah dia. Nah, ini W. Nah, antara W dengan P ini adalah siku-siku. P dan W adalah siku-siku, jadi gambarnya itu begini. Ini W, ini P. Nah, di sini kita udah tahu, karena ini bidang sumbu X-nya ya. Jadi kita udah tahu kalau ini tuh theta. Karena antara W dengan P itu adalah siku-siku, berarti sudut di sini adalah 90 kurangin theta. kurang theta. Berarti di sini juga adalah 90 kurangin theta. Nah, jadi kita bisa langsung, karena udah kelar semua, udah tahu sudut-sudutnya, kita bisa langsung kerjain resultan fx-nya dan juga resultan fy-nya. Jadi di sini, nah ini ada ini ya,
WX, dan sini juga ada WY. Kita bisa langsung tulis resultan Fx sama dengan 0, karena kita asumsiin benda itu dalam keadaan seimbang. Resultan Fx sama dengan 0. G yang bekerja di X, ada pertama ini WX positif karena ke kanan, terus ada lagi PX itu ke kiri negatif, dan ini juga ada gaya gesek kiri berarti negatif F gas. WX min PX sama dengan F gas. W balok kali, nah sudut yang ini kita misalkan aja ini adalah alfa ya, kita misalkan alfa. Nah berarti WX nya itu adalah W dikali cos alfa. Nah, W cos alfa dikurangin PX. P yang P terhadap sum X. Nah, ini di sini adalah P dikali, karena sudutnya dari sini berarti kali cos theta. Sama dengan F gas. W kali cos theta. W-nya adalah 240 lb kali cos theta. Cos alfa. Nah, alfa itu adalah 90 min theta. Berarti bisa kita tulis cos 90 min theta kurangin P nilainya adalah 150 kali cos theta. Nah, ini 240 dikali cos 90 min theta sama dengan cos di 90 berubah jadi sin theta dikurangin 150 kali cos theta. Jadi 240 kali sin theta. Tetanya di situ adalah 25 derajat. Kali sin 25 kurangin 150 kali cos 25 sama dengan F gas. Berarti F gas adalah 240 kali sin 25 kurangin 150 kali cos 25. Hasilnya adalah negatif 34,52 lb. Nah, negatif ini berarti kita salah menafsirkan arah dari gaya gesek. Nah, dalam gambar kita misalkan gayanya itu ke sana, karena tadi kita asumsikan karena berat baloknya ini lebih berat daripada gaya dorong, jadi balok ini adalah meluncur ke bawah. Karena balok meluncur ke bawah, gaya geseknya itu berarti ke atas. Tapi asumsi kita itu salah. Ternyata gaya geseknya itu adalah ke bawah. Kalau gaya geseknya ke bawah, berarti pergerakan balok ini adalah ke atas gitu. Jadi di sini asumsi kita salah. Berarti yang benar gaya geseknya itu adalah mengarah ke bawah sini. Arah gaya geseknya. Nah, jadi kita udah dapat arahnya itu, arah yang sesungguhnya untuk mencapai suatu keseimbangan adalah ke bawah kanan. Tentukan besar dan arah gaya gesekan. Arah dan besar kita udah tahu. Dengan besar 34,52 lb dan arahnya adalah ke bawah kanan kemari. Jadi arah sesungguhnya itu kemari. Nah, terus ini ada juga
serta tentukanlah apakah balok tersebut dalam keadaan seimbang atau tidak. Kalau ditanya seimbang atau tidak, pasti seimbang. Pasti dalam keadaan seimbangan. Kenapa? Karena di sini kita sudah menyertakan resultan 0. Resultan fx sama dengan 0. Jadi balok ini sudah betul-betul dalam keseimbangan gitu. Karena resultan yang bekerjanya, gaya yang bekerjanya adalah 0.